Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita masih membahas nasib para TKI kita, terutama mereka yang saat ini terlunta-lunta harus hidup di kolong jembatan di Jeddah, Arab Saudi. Dan masih bersama kami pemirsa anggota Komisi 9 DPR Rieke Diah Pitaloka, dan tersambung melalui saluran telepon Kepala BNP 2 TKI Jumhur Hidayat. Saya langsung sapa Mbak Rieke yang saat ini berada di studio kami. Ya, Mbak Rieke, selamat siang. Ini begitu banyak kasus yang mengejutkan, dan sekarang mengejutkan kembali, ada ratusan TKI yang terlantar tinggal di bawah kolong jembatan di Arab Saudi. Komentar Anda? Ya, sebetulnya ini bukan kasus baru kan, beberapa kali bahkan media juga sempat meliput mereka yang ada di kolong jembatan di Saudi ini. Jadi sebetulnya kemarin itu kami berharap bahwa tidak hanya itu kan perjanjian jangka panjang lah yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja RI dan Saudi gitu. Tetapi orang yang sekarang sedang bermasalah itu bagaimana mengatasinya. Sebetulnya untuk yang di kolong jembatan itu pemerintah Saudi sempat menawarkan, saya dapat kabar kebetulan PDI Perjuangan itu ada, kami punya perwakilan di sana. Jadi mereka sempat menawarkan pemerintah Saudi gedung Madinatul Hujat gitu, disewakan untuk ini kan misalnya dikatakan mau ditangani. Kalau mau ditangani harusnya orang itu diselamatkan dulu dari situ. Gitu, dipindahkan dulu gitu ke tempat yang memang layak. Dan kemudian kalau apalagi alasan bahwa shelter KBRI itu penuh gitu ya. Jadi ini langkah yang harus secepatnya diambil, karena di situ juga sebetulnya ini harus diinvestigasi apakah betul-betul mereka semua itu korban atau ada titipan dari oknum dalam tanda kutip mafia TKI juga. Nah, ini kan kalau ditempatkan pada tempat yang semestinya dan kemudian mekanisme perlindungannya jelas, terkontrol, tidak di ruang terbuka seperti itu, persoalan-persoalan seperti ini bisa diminimalisir saya kira. Nah, ini juga pihak konjen justru minta para TKI untuk kembali ke majikannya. Kalau gitu nggak bisa. Kalau kembali ke majikannya, saya pikir itu bukan sebuah solusi. Itu tidak jauh berbeda dengan solusi dikasih handphone gitu ya. Udah jelas mereka lari dari majikan, istilahnya harus kembali lagi. Bahkan betul memang ada yang betul-betul korban penyiksaan harus kembali lagi kepada majikan yang menyiksa. Saya pikir itu nggak logik ya, sesuatu yang tidak masuk akal begitu ya. Kita sudah tersambung juga dengan Pak Jumhur Hidayat. Pak Jumhur, kalau menurut penuturan Mbak Rieke tadi, sebetulnya kan ada solusi dari pemerintah Arab Saudi yang ditawarkan. Apakah memang solusi yang ditawarkan itu tidak masuk begitu? Iya, jadi pemerintah Saudi itu memulangkan setiap tahun sekitar 20.000 TKI, maksudnya orang Indonesia yang overstayer lah. Dan pada umumnya pada waktu itu kebanyakan yang bukan TKI, tapi mereka umroh dan sebagainya, dan kemudian menjadi overstayer.